Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Apa menurut kalian siklus ini aneh? Tidak sesuai ekspektasi mayoritas investor. Mungkin dirasa 2025 itu kan tahun setelah halving, harusnya ada banyak antisipasi parabola, harga hijau benar-benar meledak. Atau pemerintah AS kan udah siap strategic reserve, akan beli BTC, harganya harusnya terbang ke bulan. Dan setelah all time high baru, banyak yang nunggu rotasi ke aset lebih berisiko, jadi alt season. Nah, mari kita bahas ekspektasi 2025 dan siklus kripto ini. Apakah berbeda, aneh, atau normal? Let's go! Oke guys, jadi untuk pertanyaan yang banyak muncul di beberapa live stream sebelumnya itu tentang siklus 4 tahunannya Bitcoin. Apakah bakal lanjut, apakah berakhir, dan RR sudah buat episode khusus tentang itu. Kalau belum sempat tonton, kalian wajib, karena intinya itu kalau memang akan berubah, inilah siklusnya. Perubahan dari yang sebelumnya 4 tahun, mungkin kedepannya tidak lagi. Nah, tapi kalau misalkan kita membandingkan performa harga Bitcoin sejak all time high yang di siklus lalu, itu Bitcoin sejauh ini masih mengikuti jalurnya ya. Dia nggak begitu beda jauh, dan sekarang dia 50% lebih tinggi daripada harga all time high waktu November 2021. Dan kalau sejarah itu menjadi panduan, kita lihat mendekati puncak nih, siklus 4 tahunan yang eksplosif. Yang kalau di tahun 2017-21 sama 13-17 itu luar biasa. Kalau kita mau ukur, ini kan dari all time high. Tapi sekarang ukur dari bottom, siklus lalu, itu argumennya ternyata serupa. Tiap siklus memang ada karakternya yang berbeda masing-masing. Tapi jalur Bitcoin itu luar biasa mirip, bisa dibilang. Siklus 2015 sama 2017, itu kan memang market cap Bitcoin 100 kali lipat lebih kecil ya daripada waktu FTX itu kolaps. Tapi bottom 2018 yang market cap Bitcoin itu juga 60 miliar masih 20 kali lipat lebih kecil. Intinya yang siklus sebelum-sebelumnya itu 10 kali sampai 100 kali lipat lebih kecil, gerakannya sama dengan sekarang yang ukurannya ratusan kali lipat lebih besar. Jadi performa harga Bitcoin tuh masih mengikuti jalur, padahal ukurannya luar biasa beda. Kalau spekulasi mengikuti performa siklus yang 2021 nih, kenaikannya itu dari bottom 10 sampai 20 kali lipat membawa kita ke nanti mungkin kisaran harga BTC paling rendahnya 150.000, paling tingginya 300.000 dolar per BTC. Dan itu masuk ke wilayah yang kita sebut sangat overheat di video yang ini. Mendekati all time high, kapan exit Bitcoin? Jadi kalian bisa tonton itu juga untuk melihat kisaran-kisaran harga overheatnya. Nah, sejauh ini 2025 itu memang tahun yang di bawah rata-rata, karena kita masih bisa lihat ya, misalkan setelah ada Pilpres AS atau setelah halving, itu biasanya periode-periode bullish kenaikan harga kita sekarang rata-ratanya masih di bawah. Cuman nggak apa-apa, cenderung biasanya performa yang paling bullish itu di belakangan tahun, dan kita masih ada lebih nih dari setengah tahun yang bisa kita lalui. 2025 masih panjang. Nah, siklus ini memang sejauh yang kita lihat brutal untuk investor altcoins yang pada nungguin kapan bang alt season. Itu juga pertanyaan sering banget di live stream RR. Nah, estimasi rendah untuk dominasi Bitcoin itu memang hari ini di 64,15%. Artinya koin BTC itu bernilai lebih dari 2/3 industri kripto. Kalau nggak termasuk sama yang 7-8% stablecoin USD, terus ada token micin yang mungkin nggak bertahan seminggu, cuman datang dan pergi, itu sebenarnya kita malah bisa menilai Bitcoin dari segi realize cap-nya ya, itu dominasi lebih dari 83,6%. Dan intinya kalau mau dengan mudah secara global ya lebih dari 70% lah. Itu paling gampangnya tren dominasi Bitcoin yang naik terus. Sejauh tahun 2025 ini market cap Ethereum itu jatuhnya juga 36%, dan ayunan market cap-nya Bitcoin itu dalam sehari kalau kalian lihat di bawah ini bisa lebih besar daripada seluruh market cap-nya Solana. Jadi bener-bener ya, ukuran
pasar Bitcoin dibandingin sama altcoins, Ethereum, Solana, dan kawan-kawan itu jauh sekali. Kalau misalkan kita ngelihat seberapa menguntungkan trading ETH sama trading SOL dibandingin Bitcoin, itu sejarah rasio ETH BTC 75%-nya ini tidak menguntungkan. Padahal sudah pulih loh ini dari bottomnya yang 0,018 BTC waktu 88% sejarahnya itu trading ETH merah dibandingkan sama Bitcoin. Solana, kita ngelihat rasio SOL BTC itu juga tampak mengikuti Ethereum dengan rasionya yang mulai pada berat di pucuk dan underperform Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat pola tradingnya ini mirip sama ETH BTC waktu September 2023. Dan lebih dari setengah sejarah SOL ya, 52% itu underperform Bitcoin. Jadi nggak menguntungkan terlepas dari performa bagusnya di siklus kripto yang sekarang ini. Bitcoin sangat mengungguli kebanyakan investor kripto di tahun 2025 juga. Ya meskipun kalau misalkan kita lihat secara jangka waktu panjang, bandingin deh semua chart BTC versus altcoins apapun, itu polanya sama, cuman kalau misalkan kalian memang bisa dapat timingnya yang pas, ada beberapa pump yang lebih tinggi, ada saat-saat di mana altcoins itu ya lebih menguntungkan, tapi setelahnya kemudian underperform di bawah benchmark atau tolok ukurnya Bitcoin. Dan semakin besar ukuran Bitcoin memang ada yang namanya diminishing return, mungkin nggak bakal sebesar siklus-siklus lalu. Tapi kalau orang kemudian langsung pengen ya udah spekulasi token yang lebih berisiko aja deh, itu justru melupakan adanya compounding return atau return yang majemuk. Kalau misalkan kalian beli banyak, nabung makin banyak, dan ditahan selama jangka panjang. Karena sisa BTC yang belum ditambang, itu kalau ada market cap-nya, itu valuasinya koin terbesar kelima dengan market cap 118 miliar dolar. Jadi kalau ada banyak orang nih mungkin merasa siklus ini kok lemah, nggak sesuai ekspektasi, padahal data historis kita melihat tadi sudah sejalan dan Bitcoin masih tetap mengikuti jalur yang sebelum-sebelumnya. Nah kesimpulan penutupnya adalah pasar itu memang relatif. Kalau misalkan kalian pegang satu aset ya nggak bakal pegang banyak yang lainnya. Tapi kalau tolok ukur investasi mungkin minimum kalian bandingin sama emas. Kalau dihitung sejak Februari 2022 waktu Amerika Serikat tuh membekukan cadangannya Rusia, Bitcoin adalah satu-satunya aset yang mengungguli performa emas. Itu ETH underperform emas dan minus 50%. Kalau Solana itu underperform minus 23% dibandingkan emas. Brutal. Kisah yang sama itu berlaku juga untuk aset yang tradisional dalam periode waktu yang sama. BTC itu naik 60% dibandingkan emas. Sementara saham itu turun 25%. Ya perak turun, ini saham. Terus sama dolar Amerika Serikat hampir turun setengah, hampir 50%. Dan obligasi jangka panjang itu rungkat lebih parah daripada Ethereum, turunnya minus 63%. Jadi pasar memberikan sinyal jelas ya untuk investasi yang disebut sound money, yang tradisionalnya emas, versi digitalnya itu Bitcoin, outperform. Kebanyakan tren ini dinamika yang udah bertahun-tahun, jadi bukan sesaat aja. Kalau emosi kita mungkin memantau chart harian, tapi keputusan jangka panjang itu harusnya mengikuti jangka waktu bulanan atau tahunan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian masih ada yang menunggu alt season? Coba komentar di bawah. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa kasih like dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!